Anies Baswedan yang notabene-nya adalah profesional non kader partai politik ternyata banyak Angku Karni sudah mengundang untuk sharing data terkait dengan hasil survei yang dilakukan oleh Indonesia Political Opinion. Memang dalam beberapa waktu lalu, utamanya di pertengahan tahun 2022 sampai kemudian terakhir survei IPO di Oktober, ada kecenderungan yang menurut saya cukup berani karena agak berbeda dengan lembaga-lembaga yang lain meskipun secara substansi sebetulnya sama. Perbedaan itu mengakar pada persoalan bahwa Anies Baswedan yang notabene-nya adalah profesional non kader partai politik ternyata bisa masuk dalam 3 komposisi kontestan tertinggi, mendampingi Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, lalu ada Anies Baswedan. Bahkan dalam beberapa kali survei dilakukan, rupa-rupanya juga Anies Baswedan juga tidak jarang berada di posisi teratas, sesekali mengalahkan Prabowo Subianto. Meskipun dalam konteks itu bahwa elektabilitas Anies lebih dinamis dibandingkan dengan elektabilitas Ganjar Pranowo, termasuk juga dengan Prabowo Subianto. Yang paling stagnan sebetulnya adalah Prabowo karena posisinya dari yang sangat tinggi kemudian berangsur turun. Nah, simulasi itu kemudian dalam beberapa kali survei dilengkapi dengan komposisi berpasangan. Di bulan Oktober saja IPO membuat skema sampai 8 percobaan pasangan-pasangan kandidat-kandidat yang potensial akan terusung atau punya potensi terusung karena memiliki modal popularitas dan juga elektabilitas. Rupa-rupanya ketika kami sandingkan, pasangan paling tinggi itu mencapai 41%. Itu ada pada Anies Baswedan berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Ini komposisi survei dengan 1.200 responden skala nasional, kemudian dengan random sampling, artinya surveyor itu tidak bisa memilih respondennya karena itu teracak dengan secara otomatis, kira-kira begitu. Nah, situasi itu ternyata juga sebaliknya. Begitu ada pasangan Ganjar Pranowo di posisi untuk capres, lalu Anies Baswedan dipasangkan sebagai cawapresnya, situasinya juga tinggi. Hanya saja tidak bisa melebihi 41% yang sudah didapatkan oleh Anies Baswedan ketika disandingkan dengan Ganjar Pranowo tadi. Posisi kedua dalam pilihan survei itu, Anies Baswedan bisa mampu mendapatkan posisi tertinggi keduanya ketika dia disandingkan dengan AHY. Jadi AHY menjadi prioritas kader partai politik di luar partai dominan, yakni PDI Perjuangan. Itulah kenapa kemudian kalau terjadi koalisi antara Nasional Demokrat dengan Demokrat, maka pilihan pertama sebetulnya sesama kader adalah AHY. Tidak ada tokoh lain di koalisi perubahan yang lebih potensial dibandingkan dengan AHY. Hanya saja Ganjar Pranowo secara ketokohan personalnya mendapatkan dukungan yang cukup tinggi begitu dia dihadapkan dengan Anies Baswedan. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau sampai kemudian misalnya dibalik, meskipun sebetulnya dua-duanya ini adalah skema yang sulit terwujud. Baik Anies Ganjar maupun Ganjar Anies kan sesuatu yang hampir mustahil lah kalau dari sisi konteks hari ini. Kenapa? Karena partai politiknya juga, afiliasinya juga tidak mengarah pada menyatunya dua tokoh itu. Dari survei itu kemudian kita bisa membaca ada perbedaan persepsi publik antara mereka melihat partai politik sebagai rumah besar dari masing-masing tokoh dengan ketika mereka melihat secara langsung tokoh yang akan maju. Artinya kalau kita pecah misalnya sampai ke wilayah-wilayah yang lebih detail, misalnya di Jawa Tengah misalnya, orang lebih dulu memilih PDI Perjuangan dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ini satu keniscayaan bagi IPO terutama. Sehingga Ganjar Pranowo itu kalau dilepaskan di luar Jawa, itu potensi turunnya juga signifikan. Sementara Anies Baswedan, dia di Jawa tidak signifikan, tetapi di luar Jawa dia masih bisa menyelamatkan beberapa ceruk suara. Nah, inilah kemudian dalam komposisi yang kolektif, Anies Baswedan itu kesimpulan di IPO tetap mendapatkan suara tertinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ini kalau dari sisi ketokohan. Kenapa begitu? Ya, karena faktor Ganjar tinggi itu ya tadi itu. Semakin orang menyukai PDI Perjuangan,
Semakin orang simpati dengan Megawati, maka pilihan mereka pertama adalah Ganjar Pranowo kalau diusung. Tetapi kalau Ganjar Pranowo tidak diusung oleh PDI Perjuangan, maka Puan Maharani yang hari ini elektabilitasnya kecil tapi elektabilitasnya cukup tinggi, itu bisa saja mendapatkan ceruk suara yang tadinya adalah suara dari Ganjar Pranowo. Jadi ini memang agak dilematis. Kenapa? Karena bicara Ganjar berarti berbicara dinamika suara yang sedemikian cepat. Ganjar diusung oleh non-PDI Perjuangan bisa saja suaranya berbeda ketika dia diusung oleh PDI Perjuangan. Tetapi bagi Anies Baswedan, entah dia diusung oleh Nasional Demokrat maupun oleh partai yang lain, bahkan mungkin PKS sekalipun, tidak terjadi penurunan yang signifikan atau penambahan yang signifikan. Kira-kira begitu sebagai pengantar, Anggung.